Halo Sobat Bincang Hadi. Hai. Nah, ini dia makna masa lalu bareng sama Anyo. Tepuk tangan. Hai, jumpa lagi sama aku Anyo. Makna masa lalu. Semua orang pasti punya masa lalu. Ya, Prof dong. bener dong, yang nggak ada ya tiba-tiba yang ada muncul. Oh iya pasti. Hari ini. Pasti punya sejarah lah bahasanya ya. Iya. Punya sejarah. Entah itu ya makna masa lalu yang baik atau buruk mungkin ya. Betul. Kayak gitu. Tapi kita akan ngomongin spesifik yang happy aja, yaitu buruk. Salah dong. Gimana? Gue kalau baju di bawah pengen ngebanyol mulu, capek gue. Kayak gitu, lawak mulu, kayak gitu. Jurusan kuliahnya lawakan ya? Iya benar. Kenalin SN, Sastra Naruto. Capek banget tuh. Kayak gitu. Makna masa lalunya. Ya kenapa tuh? Anyo punya masa lalu, gue punya masa lalu. Ya pasti dong. Betul. Masa lalu Anyo, apa yang menurut lo masa lalu ini? Oke. Sebelum itu, lu tipe yang masa lalu dilupain atau enggak? Enggak. Wow, oke. Berarti enggak tuh turunannya lagi dijadikan pelajaran begitu? Betul. Oke, kenapa bilang kan ada beberapa orang emang masa lalu mah dilupain dong. Ada beberapa orang seperti itu. Kenapa lu milih enggak? Karena menurut aku masa lalu adalah yang buat aku jadi gini sekarang. Anjir. Iya kan? Bener Benar gak? sih. Nggak tiba ujuk-ujuk gua segede gini ya? Iya. Tapi kan pilihan dong. Lu mau ngambil betul. atau dihapus? Betul. Kenapa lu masih mau ngambil kayak ya entah itu buruk atau bahagianya, kenapa gitu? Terlepas lu bilang kayak yang buat diri lu sekarang ya itu gitu. Kenapa? Kayak gitu. Kenapa lu nggak memilih kayak orang-orang ya udah gue hidup di masa yang datang aja, nggak perlu gue ngeliat ke belakang. Apa masalah? Oh, gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya lihat masa lalu sih menurut aku masih penting ya. Masih penting. Iya, masih Oke. penting. Soalnya kan balik lagi buat berproses ke depannya. Si paling berproses. Oke. Iya, karena aku rasa apa ya? Masa lalu kan memang buat pelajaran ya, bukan buat patokan loh ya. Betul. Buat pelajaran. Jadi bisa berimprove ke depannya kayak gimana gitu kan ya. Terus aku ngerasa juga segala apapun yang terjadi di masa lalu pasti punya hal baik sih. Pasti. Iya. Even itu kejadian buruk sih menurutku. Oh, maksud lu jadi kayak pasti ada hikmahnya. Pasti. Lu orang yang percaya kan? Iya. Oke. Dan itulah yang pasti ada baik dan pasti ada hikmahnya yang lu ambil. Betul. Iya. Harus dapat sesuatu dong, udah melewati sesuatu hal tuh harus dapat sesuatu. Oke. Benar. Nah, masa lalu apa yang menurut lu bisa kayak gini? Kan masa lalu tuh ada titik terendah kayak gitu dan sebagainya. Betul. Karena kan timeline gua sama lu tuh kan zaman kuliah nih. Iya, betul. Tapi putus saat ya udah punya kehidupan ya beres lulus lah ya. Iya. Udah lama kita nggak ketemu kan, baru sekarang lagi nih kayak gitu kita ketemu lagi betul. kayak gitu. Masa lalu lu pernah nggak sih di fase lu masa lalu tuh kayak jadi itu tuh kayak titik terendah lu pernah? Apa? Bangga banget ya gue. Enggak sih. Karena ada hikmahnya kali ya kayak gitu. Iya. Lu bisa jadi sekarang karena kejadian gitu. Kenapa? Waktu itu. Aku kehilangan duniaku. Maksudnya? Buat seorang anak, dunia itu siapa? Itu buat seorang anak dunia itu ya kayak ya keseruan. Siapa aku tanya. Ibu. Iya, betul. Gitu. Jadi I feel I lost my mom. Ya benar-benar maksudnya nggak ada ya, saya bilang nggak ada gitu. Emang itu jadi titik terendahku. Karena ngerasanya gini, kamu sekolah buat banggain siapa sih? Orang tua. Kamu sukses buat siapa sih? Orang tua. Bagi anak ya. Ya jadi aku ngerasa kayak ya kalau gue sukses, kalau gue pintar, kalau gue hebat, dunia gue nggak ada ya buat siapa gue hebat? Bener gak? Iya kan? Gitu. Karena memang dari sudut pandang seorang anak mungkin ya kalau buat gue orang tua segalanya ya. So, jadi salah satu dunia gue yang gak ada mungkin ya itu titik terendah gue gitu. Tapi dari situ ya harus move on dong, harus mau nggak mau. Iya dong. Nggak bisa larut terus. Iya. Jadi kan memang walaupun beliau pergi tapi kita masih hidup. Jangan sampai malah beliau kecewa dong.
Itu sih aku mikirnya. Oke. Jadi itu yang membuat orang selalu berproses gitu. Kadang rasa sakit atau jatuh juga diperlukan sih menurutku. Sebelum gue lanjut, sebelumnya gue minta maaf tuh nanya. Ya. Gitu, It's okay. Oke. Berat banget ya. Banget. Di saat orang lain tuh juga sedang dirayain mungkin, ya gue kadang gitu. Karena habis dapat KTP, dapat surat yang lain juga. Oke. Gak semua orang bisa bangkit akan hal itu. Masih banyak orang terjebak, apalagi orang tua. Wah. Betul. Jujur kalau gue di hadapan, gue pernah ngomong ini juga sama Fari. Sama temen gue. Kalau gue dihadapkan itu, mungkin gue gila. Ya. Mungkin gue benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Mungkin gue nggak bisa bangkit. Kan lu bilang, ya lu maksudnya lu recovery apa sih itu bahasa apa sih? Kesembuhan apa sih? Kalau bahasanya recovery apa sih? Recovery. Ya itu. Ya, Adi tolong berproses lagi ya. Iya, oke. Penonton udah pada lemes banget dengerin gue bahasa Inggris. Tapi kan gue berusaha untuk ini maju dong, kayak gitu gue berani kayak gitu. Oke. Lu berusaha untuk itu dong? Recovery, pasti dong. Berapa lama banget. Serius? Iya, karena itu benar-benar apa ya? Kayak nggak percaya aja gitu. Iya nggak sih? Kayak tiba-tiba ya emang hidup gak sesuai pesanan ya bos. Iya sih, benar. Maksudnya kita punya rencana segala macam ya, kalau misalnya Allah nggak ridoin ya mungkin ada jalan yang lebih baik kan. Apa buat lu? Percaya itu lah. Apa buat lu yang gue bisa go on, yang gue maju? Apa lu terdengar kata-kata seseorang atau ada orang yang mengatin atau emang ada peringatan kata saudara-saudara atau apa yang buat lu bisa kayak udah oke, udah cukup sedihnya, hayu kayak gitu? Karena menurut gue masih banyak orang yang masih terbelenggu akan hal itu, dan itu nggak apa-apa karena tiap orang punya prosesnya masing-masing, betul kan? Kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk Anyo sendiri apa? Waktu itu Anyo yang bilang gue bisa nih bangkit kayak gitu. Oke, aku ngerasa kalau misalnya aku terlalu terpuruk atau apa ya, saya terlalu ya bikin aku malah jadi murung dan nggak sukses kayaknya gitu ya, nggak maju gitu ya, kayaknya bakal lebih sedih nggak sih? Jadi aku mungkin ngerelain kepergian duniaku, ya maksudnya ya aku harus bisa buktiin kalau I'm okay, I'm fine, I will okay gitu kan, gitu. Dan itu nggak terlepas dari ini ya, keluarga, teman yang selalu ada ya. Kalau misalnya menurutku sih nggak apa-apa sedih, rasain aja, lalu terima aja gitu. Tapi ya jangan terlalu larut. Sometimes aku masih ngerasa tuh kalau kayak oh iya kangen gitu. Masih dong gitu. Jadi paling cuman kalau buat apa ya, pereda rindu mungkin ya gitu, mungkin buka album atau pergi ziarah kayak gitu sih kalau aku. Oke. Aduh, malah gue yang sedih ya. Aduh, jangan dong. Serius. Guys, tidak ada. Kayak gitu. ini gue ngarang. Anyo tahu gue orangnya badan besar kalau apa ya, gue mendengar sesuatu yang menurut gue emang sedih dan gue nonton film yang sedih pasti gue bakal nangis. Maksudnya karena apa ya? Apalagi ngomongin tadi, ngomongin keluarga kayak gitu, gue ngerasa kayak siapa sih anak yang nggak sayang sama ibu? Kalau gue bisa jawab dengan lantang di podcast ini, gue malah lebih sayang banget sama nyokap gue kayak gitu. Gue seneng nyokap gue rambut pendek, nyokap gue seneng banget kayak gitu. Dia bergaya dengan gayanya dan gue nggak kebayang kalau gue hilang itu kayak gitu. Terlepas dari itu ya gak bisa gue bilang gak akan kehilangan ya, gak ada yang tahu kan dunia ini kayak gitu. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Nah itu sih yang gue ngerasa kayak hebat orang-orang yang bisa maju kehilangan sosok orang tua. Aku hebat ya. Iya, gue dan lo harus berterima kasih sama diri. Aku malah berterima kasih sama orang-orang di sekitar aku sih, yang selalu sabar, karena itu bukan hal yang mudah sih buat step up lagi. Kayak gitu, aku di umur 17 coy. Kayak gitu. Lu tapi pada saat itu lu kayak emang bener ngurung diri atau kayak lu atau gimana kalau lu pada saat itu lu bener-bener ngerasain ini? Lu di rumah aja atau apa? Waktu awal aku masih denial sama perasaan aku sedih. Jadi waktu pemakaman malah yang aku inget ya, aku nggak nangis sama sekali. Karena kayak masih nggak nyangka gitu loh kalau itu terjadi pesannya.
Jadi kayak masih denial gitu, maksudnya enggak oke gue bisa, oke. Tapi di sisi lain ternyata ya maksudnya mungkin Allah punya orang-orang hebat lain yang datangin buat gue gitu kan ya. Jadi kayak udah nggak apa-apa, rasain aja, oke. Jadi di saat gue ngerasa sedih itu, tapi mereka tetap nemenin. Dan aku ngerasa orang-orang yang nemenin kita di titik terendah adalah emang yang harus kita jaga nggak? Iya, orang yang hebat ya, Iya, mau menerima kita lagi jatuh-jatuhnya. Iya benar-benar, karena kan pasti kan kita, ya perasaan kita lagi nggak karuan, gitu kan. Tapi mereka tetap setia sama kita. Gila ya, berarti gue mengenal Anyo pada saat kuliah ya, maksudnya. Gue ngeliat Anyo yang sangat strong, gue ngerasa lu tuh kayak nggak pernah kayak diterpa badai loh maksudnya. Okay. Kayak gitu kan, ya karena happy person gitu. Iya, lu cengar-cengir baik, ngelawak mulu, gue ngelawak dikit ketawa, ini ketawa gitu. Tapi ternyata lu punya yang emang masa lalu lu bisa bangkit kayak gitu, dan itu hebat kayak gitu. Dan semua orang bisa maju akan hal itu kayak gitu. Dan gue kalau di posisi itu gue nggak tahu sih gue bisa apa enggak kayak gitu. Ya, aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Kayak gitu, iya benar. Tapi ya mau nggak mau lu ya, kita tetap harus melanjutkan hidup ya. Iya benar. Kayak gitu. Itu kuncinya, kita tetap harus melanjutkan hidup. Karena duniaku juga masih banyak yang lain loh. Lo ekspor suasana sih. Iya. Kayak gitu ya. Benar. Makanya kan Anda bertemu dengan komunitas yang hebat. Komunitas Jepang Pasundan, zaman Pasundan tuh komunitas yang sangat hebat menurut saya kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Dan kata orang lain prof kok, karena kita. Oh gitu. Kok jadi ngomongin Jap pasti kayak gitu. Karena kita beda konsepnya, kita berkeluarga. Betul. Jadi rumah lah, iya, buat benar. balik. Aku suka banget sama tipe organisasi atau lingkungan yang emang family. Kayak gitu. Gue berkeluarga, gue ajak teman-teman gue, kalau emang lagi ada masalah datanglah ke Japas. Oh gitu. Ya kayak tempat gitu. berkeluh kesah. Tempat berkeluh kesah. Tapi giliran seneng pergi. Bener juga lagi anjir. Kayak gitu udah ada yang gigit lagi, nyebelin waktu itu ya. Anjir tuh sebel banget tuh orang itu, sumpah. Kayak gitu. Siapa ya? Kayaknya gue Lu lagi happy cabut kayak gitu. Kacau emang. Oke. Masalah. Ya. Nah terus ya Nyok. Oke, lu udah berdamai dengan hal itu. Ya. Dan lu menerima masa lalu tuh nggak bisa, jangan dihilangin lah, nggak bisa. Ada hikmah dan ada part-part yang memang bisa diambil. Betul. Kayak gitu. Tapi kadang orang tuh ya balik lagi, kalau emang pahit banget atau sedih banget, kenapa harus diambil sih? Kayak gitu. Maksudnya kenapa itu jadi acuan kita untuk jadi lebih baik? Kenapa nggak bisa kita bilang ya udah, lupain aja gitu loh. Itu sih yang maksud, kadang gue masih bergelia akan hal itu gitu. Kalau emang masalahnya pahit, benar-benar sesedih itu, ya kenapa harus kita ada diingat dan harus ada diambil? Itu sih yang harus. Gue masih mikirin hal itu sih. Kayak gitu sih Nyok, kayak gitu. Jadi gue rasa akan gue ngerasa berpikirnya gue akan ngerasa happy kalau gue benar-benar melupakan hal itu. Oh gitu. Itu pilihan ya. Itu pilihan kayak gitu. Akan melupakan hal itu. Tapi nih, ini fokusnya kagak bisa. Bener Nyok, kagak bisa Nyok. Iya, pasti aja keingetan ya. Pasti keingetan. Masih ingetan. Betul, pasti jatuhnya keingetan, dan mau nggak mau kita bakal jadi ya udah, bener katanya. Terima aja, ambil hikmahnya. Kayak gitu sih. Itu simple tapi semua orang belum tentu bisa melakukan hal itu. Kayak gitu. Itu bukan hal yang mudah. Betul, kan kita ngomongin berdamai. Berdamai itu sulit banget. Kayak gitu kan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Betul. Gitu. Oke. Masa lalu ya, gila seru banget sih ngomongin masa lalu. Gua kalau ngomongin masa lalu gua tuh banyak kan absurd. Tapi seru. Bukan sampai sekarang absurd. Sampai sekarang sih. Oh iya, jadi gimana masa lalunya? Lebih absurd? Parah banget. Kacau bahkan. Kayak gitu, tapi itu dia malah jadi kayak acuan gue lebih baik sih. Iya, kayak gitu. Iya kan, jadi pelajaran gitu. Kayak Karena gitu. ya balik lagi sih, terima, terus belajar dari situ, jadi pengalaman gitu. Kan? Masa lalu gue tuh kebanyakan ngomongin ini sih, cinta yang ditolak. Zaman SMA tuh, zaman SMA kayak gitu. Zaman SMA tuh sama-sama perih kok itu juga. Perih banget. Zaman SMA tuh gue bawa helm 2 3 tahun ya. Terus buat apa? Gak ada yang nyantol. Ya Allah, lu bawa doang. Gila gak lu? Kayak gitu. Kirain mau sekalian ngojek. Wah. Udah gitu gue pernah. Kan lumayan uangnya. Kalau lu inget gue pernah juga tuh di apa namanya? Kayak di waktu zaman SMA gue pernah kayak hal yang bikin gue kayak takut lah. Takut apa tuh? Ya sama sosok perempuan.
Oh gitu. Iya. Why? Iya, gue pernah diludahin gitu sama cewek. Serius. Serius lu Oke, ngapain saya- emang sambil ludahin? Ya gue gak apa-apain. Lah. Cuma kayak jijik aja dia sama gue. Gue ngedeketin dia, ngedeketin dia. Kayak gitu. Jahat banget. Kayak gitu gue pernah diludahin gitu. Itu cara gue menyembuh juga cukup lama. Kayak gitu karena gue ngerasa itu yang membentuk gue gak pede ya. Sama romansa itu. Oke. Kalau lu inget-inget ya kan, lu tau sendiri gue selalu gak pernah pede dengan sama diri gue dan sebagainya. Kayak gitu. Itu Iya, gara-gara iya, iya. itu. Karena gue ngerasa apa gue tidak diseinginkan itu loh kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Itu sih masalah gue yang menurut gue anjing lah kayak gimana. Tapi akhirnya gue ngerasa gue berdamai karena hal itu dan Yap. tadinya gue menggebu-gebu pengen punya pacar sekarang udah enggak. Biasa aja. Biasa aja kayak gitu di semester 1-2 tuh udah biasa aja gue ngerasa kayak Masa sih bukan masih kecil-kecilan? Anda melihat tapi kan memang walaupun saya jomblo saya banyak temen ceweknya Oh iya bener banget kayak emang, gitu ya Allah. walaupun gue maksudnya tidak seperti duta kampus yang ganteng-ganteng Iya. ya kayak gitu tapi ya gue termasuk banyak yang ya maksudnya banyak temen cewek Iya, kayak gitu benar-benar. katanya atau sih si pendengar yang baik ya Iya kayak gitu bener. Emang kok emang. kayak gitu pendengar yang baik kayak gitu tapi kalau diplesetin sama teman-teman gue sekarang katanya si badut tau gak sih yang meme itu yang Tahu. TikTok sama di Instagram jadi badut ya Kasian kasian banget gue terus kata abang angkat gue bukan badut malahan ban serep Ya Allah. kayak gitu jadi kalau Dia pilihan kedua. ya anjir dia tahu aja lagi ya ban serep gue jadi kalau udah happy udah cabut kayak gitu kayak pelabuhan terakhir tapi gue nggak apa-apanya adalah gue senang bermanfaat buat orang. Iya benar-benar. Dan teman-teman ngomongin masalah ya gue sangat happy sekali ngomongin masalah gue sama Anyo maksudnya sebegitunya kita di kuliah kita Betul. saling support ayo cepet beres Iya. gila lama banget gue beresnya kuliah kan di Berapa juga tahun? 6,5 Oh ya udah nggak apa-apa belum gitu. mampir di DO tuh kayak gitu terus si Anyo ngobrol sama gue di telepon sampai 4 jam Oh, iya, kayak iya, gitu kita kan juga sering. seseru banget lah kayak gitu seseru itu gitu kan terus juga Anyo yang waktu masih zaman-zamannya bodoh sama masalah cinta susah dibilangin Bulol kali ya gue ya. Bulol. iya bener ya Iya. terus sama dibilangin batu dulu Emang. terus sekarang udah hebat udah dapat support Namanya juga jatuh cinta. iya Iya. untuk pakai headset iya bener. Dan sekarang inilah Anyo yang sekarang yang gue kenal kayak gitu dan dia banyak sudah dia tadi gue salut dia udah dia berdamai dengan masa lalu yang juga sangat berat sekali dan dia juga pernah juga berdamai akan hal percintaan dia Oh, ya. kayak gitu Jangan menabur benih-benih permusuhan lah kalau Iya. bisa kalau tentang kayak gitu. kayak Ya. gitu Hidup tuh udah sulah apa tuh? Udah susah. susah Sulit sulit dan gitu. susah sulah kayak gitu ya pokoknya dia sosok yang gue hebat banget yang sekarang gue lihat Oh Adi juga gitu. kayak gitu dan satu hal yang pasti masa lalu tuh jadi selalu bahan yang menarik ya untuk kita reunian ketemu lagi Iya benar. kayak gitu ini belum semuanya dibongkar kalau dibongkar Buset jangan dong 6 jam kan. 6 jam kayak gitu itu satu tema kayak gitu itu satu tema dong percintaan itu baru satu tema percintaan belum yang misalnya berdamai Lalu banyak banget ya berarti ya. waduh kok jadi langsung ke gue padahal gue lagi ngomongin dia terus nyampe ke gue kalau gue kan percintaannya kalau ditambah percintaan gue bisa jadi 10 jam podcastnya Oh gitu. Saking banyaknya. saking banyaknya dan Soalnya absurdnya percintaan orang juga nyangkut di lu ya biasanya. si percintaan orang iya. Apalagi jurusan dia Gimana? pangan gue pernah ada Gimana? dekat sama anak pangan Oh, gue gitu pengen ya? ngejar Sama gue ya? gitu ah Sama gue. ya kan lu ada ini jangan dah udah nikah Jangan. coy Jangan sebut brand. jangan sebut brand udah nikah bocoran dari Papa Novan kayak gitu Kok bawa brand? iya kayak gitu teman dekat gue sama Ibu sama Novan dulu waktu zaman Iya. ibu ya kayak dulu Anyo nih Jangan. dulu bahasa bukan ibu belum ada ya dulu cuma satu otakku doang bahasa otakku, iya, otakku iya, tuh iya. adalah orang yang ya freak akan suatu hal dengan berbau Jepang Iya benar-benar. kalau sekarang di brandingnya ya wibu kayak Iya, gitu benar-benar. lu Anyo juga penggemar Jepangan nih dia Iya. dia nggak tahu masuk komunitas nggak tahu emang karena kasihan sama gue aja kayak gitu nggak tahu sih buat happy doang dia gitu kayak tapi Pak pokoknya sama Anyo banyak banget kisah-kisah yang menurut gue sangat gue belajar dewasa juga gara-gara dia juga termasuk dia sering woi cepet lulus lu bayangin kita kosan dekat gue lagi cengar-cengir di ibu warung ketemu sama dia udah beres belum teh ya ampun gue bilang Di kampus ketemu, di kosan ketemu. Ya Allah bosen banget deh. Tapi yang diobrolin itu lagi. itu Gimana, lagi Teh? gimana teh dan akhirnya udah lolos ya kita Alhamdulillah ya. bahkan gue di itu di lemari ada
Oh gitu. tulisan donatur paguyuban. Saking kayanya ya. Banyak banget gue ngeluarin duit, bapak gue stres kali pan. Nung kayak gitu, bilang donatur paguyuban Adiana dari planologi. Astagfirullahaladzim, Ya, nggak parah apa-apa. banget. Suatu ini dong ya, dolar. Chief kayak gitu. Gue sebagai co-founder. Bayangin coba. Kayak gitu, gue co-founder donatur paguyuban. Terus Oke. dibawain oleh teman-teman di komunitas. Akhirnya udah beres. Ayo, alhamdulillah ya. Kita Jadi donatur di tempat lain ya. Enak aja dulu pindah. Teman-teman gue beres ya. Enak aja di Unpas gitu kan. Dan gue masih menggebu-gebu aja walaupun masa lalu gue lama kuliah, gue pengen semangat S2 gue. Iya, semangat. Semangat S2 gue kayak gitu. Pengen ilkom gue. Kok kita sama sih? Ilkom Kok kamu nurutin di Unisba. Oh gitu. Sekolah di Diatama. Oh. Tuh dari gue bicara. Belum jauh ya. Ada lulusnya. Ada lumusnya. Enggak, udah deh, kita ngomongin nanti aja kayak gitu. Banyak banget lah ngomongin masa lalu sama Amin kayak gitu. Dan apa ya yang lu pengen bilang ke diri lu nanti abis itu gua apa yang lu bilang ke diri lu sekarang tentang masa lalu. Maksudnya apa yang lu ingin sampaikan ke diri lu sekarang yang udah kebentuk sekarang. Lu harus apa? Lu tetap semangat atau apa? Oke. Aku cuma mau bilang thank you. Makasih udah tetap kuat. Iya sih. Udah tetap apa ya? Bertahan. Ya. Dan tetap apa ya? Bersyukur sih. Ya. Gitu sih. Tiga hal itu ngomong. Karena aku ngerasa kalau masa lalu memang membuat kita jadi sekarang. Tapi kan kita yang kita lakukan kan memang Ya. untuk sekarang ya. So. Dan emang ada masa depan yang harus kita inginkan. Ya. Jadi itu sebenarnya nyambung sih timeline-nya. Ya. Gak bisa salah satu bilang ya. Kalau gua berterima kasih sama semua orang yang baik sama gua. Sama-sama. Oke. Di Bandung tuh banyak banget orang baik ya. Kayak gitu, tuh banyak banget orang baik. Gue ada satu podcast gue itu juga ramai yang dengerin. Waktu gue pernah pindah dari rumah ke rumah kayak lagu India. Iya. Waktu itu gue lagi jatuh banget, kayak gitu. Pindah dari rumah ke rumah, gue nginep di kosan temen gue dan sebagainya. Banyak banget orang baik di Bandung sama gue. Dan gue ngerasa itu yang membentuk gue sekarang. Jadi gue selalu bilang ke diri gue dari zaman gue SMA gue udah kebentuk. Gue pengen bantu semua orang. Nyatanya, gue belajar di umur yang sekarang kita nggak bisa ngerangkul semua orang. Betul. Tapi setidaknya kalau ada di depan gue mau sebisa mungkin ngebantu. Yep. Gue inget kata nyokap gue termasuk, jadi gue bukan termasuk orang yang kaya di Jakarta, sederhana, tapi nyokap gue begitu sangat bangga ngeliat gue waktu pas di Bandung, posisinya di Dago, gue ngasih seorang yang berkebutuhan. Terus nyokap gue bilang, bisa aja kak, kenapa dikasih? Jawaban gue ya kenapa enggak? Emang kenapa mak? Gue ingat banget wajah nyokap gue, itu yang bikin gue selalu semangat jadi bensin. Nyokap gue bilang kayak, bisa aja dia orang kaya loh. Terus gue jawab dengan langsung, itu semester 1 loh. Nyokap gue kayak tumpangan sama bapak gue, sedewasa itu gue. Gue bocah banget, gue bener-bener bocah banget. Oke. Kayak gitu, terus nyokap gue bilang, ya jawabannya gini mah, akan celakanya kalau kita nggak bantu, dia butuh. Ngerti gak? Iya, ada penyesalan dong ya kalau kayak gitu. Terlepas dari itu akan sangat juga jatuhnya kita dosa sama Tuhan. Iya. Kita suzon kan. Dia orang kaya gak usah dikasih. Padahal dia butuh banget uang 2.000 atau seberapa pun itu. Terus gue bilang gitu, nyokap gue langsung kayak langsung tumpengan bener. langsung nelfon bokap. Pah, tau gak si Adi bisa ngomong kayak gini. Bagus. Gue nyuci baju pertama kali dalam seumur hidup di semester 1. Gue gak pernah nyuci baju. Serius? Setelah ngekos ya? Setelah ngekos baru kerasa ya? Gue tahu hidup tuh susah banget. Jadi kalau ada orang di jalan butuh bantuan, gue pasti bakal nolong. Mulia sekali. Kayak gitu. Gue selalu bilang gitu, gue pengen nolong orang banyak kayak gitu. Tapi di setiap budi dicabut sih. Jadi dulu ada di kosan gue, teman-teman di belakang ini gue selalu ada tulisin selalu senyum sama orang. Lu kalau bisa bantu sama orang. Pokoknya kalau ada orang bensin habis, gue selalu nyetepin. Walaupun ada yang kaget sih, ngapain gitu? Lu siapa? Coba gue bilang, bang, gue stepin. Kayak gitu. Dan itu gue happy banget sih. Iya. Kayak gitu. Ada kebanggaan tersendiri kayak gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman gue, kalau ngomongin uang kan kayak misalnya, di minta 1M kan belum bisa sekarang mah kayak gitu ya. 1 meter. Kayak gitu kan kebanyakan gitu. Tapi kalau misalnya butuh bantuan tenaga atau pikiran apa, kita bisa berkolaborasi. Betul. Dan itu yang buat gue ngerasa manusia ini harus belajar ke manusia. Betul, aduh. Kayak gitu. Kata-kata itu sekarang agak sulit ditemukan ya. Betul, karena udah mulai rada pudar empati di manusia di zaman sekarang. Ya. Kayak gitu. Jadi pesan gue sama Anyo, memanusiakan manusia itu penting.
banget. Empati itu penting kayak gitu. Betul. Dan di part 2 kita bakal ngomong sama salah satu temannya Hanya, bahkan saudara. Pancing aja dulu yuk. Siapa tahu lumayan jadi buat tema kayak gitu dia jurusan psikolog. Kapan lagi loh? Kapan lagi gitu. gue bawa orang. Tuh. Ya kan? Gua ngomongin psikolog di bagaimana nih psikologi di Indonesia tentang anak-anak muda kayak gitu kan. Kayak gitu apa empati itu penting. Ayo ada yang mau disampaikan lagi buat sobat bincang tadi? Oke, about masa lalu ya berarti ya. Menurutku nggak apa-apa masa lalu kamu buruk atau baik, jadiin pelajaran, even itu sekecil apapun sih menurutku. Gitu. Karena balik lagi masa lalu itu memang udah kita lewatin dan emang apa ya, kamu harus berterima kasih sama dirimu. Dan kadang orang lupa kita udah kuat tapi kita lupa berterima kasih sama diri kita. Betul. Apa sih bahasa self love? Tepuk tangannya ada sekarang. Penontonnya lapar tadi ya. Teks sebelumnya tidur kayaknya baru ada tepuk tangan loh kayak gitu. Self love ya, self love gitu ya. Kayak gitu ya. Oke. Terakhir Nyok, healing lu apa? Healing gue? Iya, apa misalnya nonton apa atau ke pantai atau healing lo? Sekarang lebih ke painting sih. Painting? Gila lu. Keren banget lu. Iya, keren banget gue ya. Painting tuh ini yang lukis? Iya. Wih, keren. Nonton NCT. Oh, ada yang nyebut nonton NCT. NCT Dream atau NCT? Banyak tuh NCT kan? Kayak gitu. Oh iya, aja penggemar Korea. Ini udah pakai baju. Oh iya bener ya, ibu pejabat. Gimana gitu. sih? Oh, painting lu. Painting, fangirling juga sih. Apa itu? Itu tadi tidak apa? Fangirling. Apa itu? Ya, kalau kayak kamu suka anime gimana sih? Oh. Gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya, biar tetap muda gitu ya. Berarti lu bisa ngelukis gitu ya? Bisa gunung, ada matahari, terus sawah jalan. Si gue juga bisa begitu. Tapi nilai gue 4,5 mulu lagi. Emang ada art harus dinilai ya? Wih. Buat guru seni saya. Kok jadi hemat sanda ya? Emang itu kan. Itu kan di sekolah. Di sekolah ya, benar. benar. Emang ada bukan batas ya, apa ya? Iya, maksudnya emang sekolah mah ada penilaian pasti. Iya, tapi menurutku kalau art nggak ada nilainya ya. Perspektifnya beda. Betul. Oh, Anyo lagi suka painting. Iya. Aku dari dulu sih suka painting. Kalau gue ini, nonton anime lu. Gue diem seharian di kosan. Oh ya? Tapi aku kalau kebanyakan nonton suka pegel gak sih? Pusing ya? Iya. Udah jongkok lu tadi. Aduh, jiwa muda badan lansia. Iya, benar. Oke, Nyok, thank you banget ya. Oke. Hari juga sudah sangat gelap sekali. Ini kita tag jam sangat sibuk sekali Bu Anyo nih, kita habis ini mau keberangkatan lagi ke luar negeri. Amin. Beliau. Amin ya Allah. Bener kan? Iya bener. Iya, keluar planet gue. Wah. Bekasi. Bekasi maksudnya ya, Bekasi ada jauh dari Bandung ya. Jadi kayak itu. Oke, thank you banget buat Anyo sekali lagi. Ya. Apa ya? Pokoknya buat teman sport Bincang Adi, bener yang bilang Anyo, kalau lu ada masa lalu dan lu belum bisa berdamai, gak apa-apa. Tapi jangan terlalu larut. Ya, take your time. Ya, take your time kayak gitu, dan apapun yang kalian lagi sedang hadapi, sehat-sehat buat kalian dan lancar aktivitasnya. Doa yang terbaik dari gua dan Anyo. Ya. Amin. Thank you. Gua Adi pamit, masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Thank you, bye-bye semuanya. Dadah, kayak gitu.